kesombongan tidak boleh mendapat tempat dalam kepemimpinan Kristen sejati, karena kesombongan adalah akar perpecahan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Juli, judulnya Gaya Hidup yang Mencerminkan Salib. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Kita tidak boleh membentuk kelompok-kelompok eksklusif, terutama seputar para pemimpin manusia. Namun, kita boleh mendukung para pemimpin kita, menghargai dan membantu mereka yang memimpin dalam pekerjaan gereja. Allah menugaskan orang untuk melakukan pelayanannya di dunia. Para pemimpin gereja yang gaya hidupnya mencerminkan penurutan sebagaimana yang dilambangkan oleh salib, ini yang layak untuk didengarkan dan diikuti. Karena hanya salib yang memiliki kuasa untuk membalikkan segala bentuk kendali yang manipulatif untuk menjadi tunduk pada firman Tuhan. Para pemimpin yang meneladani Kristus menghubungkan keberhasilan pelayanan mereka hanya kepada Allah. Yesus bahkan sebagai manusia, Yesus dalam pelayanannya di bumi memberikan kemuliaan kepada Allah. Yohanes 17 ayat 4. Menurut Paulus, pelayanan Kristen yang setia harus didasarkan pada teologi salib. Salib adalah penyataan hikmat dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Pada saat yang sama, salib juga menampilkan hikmat manusia sebagai kebodohan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 1-13, Paulus menjelaskan teologi salib itu. Pertama, ia menjelaskan bahwa Allah lah yang menetapkan standar kepemimpinan Kristen. 1 Korintus 4 ayat 1-5. Kedua, ia menunjukkan fakta bahwa penderitaan adalah ciri khas dari pelayanan Kristen sejati. 1 Korintus 4 ayat 9 dan juga ayat 11-13. Poin kedua ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Para pemimpin Kristen mengikuti jejak Yesus dengan bersedia menderita bagi saudara-saudara mereka. Dan bahkan, jika perlu, mati demi pelayanan mereka. Paulus menyebut dirinya dan Apolos sebagai orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. 1 Korintus 4 ayat 9. Mereka digambarkan menghadapi kekurangan makanan dan air, serta telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. 1 Korintus 4 ayat 11. Selain itu, mereka juga dicaci maki, dianiaya, difitnah, dan menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Lebih jauh lagi, secara ironis menyebut jemaat Korintus sebagai orang kaya, raja, bijaksana, dan terhormat. 1 Korintus 4 ayat 8 dan 10. Paulus menunjukkan bahwa kesombongan tidak boleh mendapat tempat dalam kepemimpinan Kristen sejati, karena kesombongan adalah akar perpecahan di gereja. 1 Korintus 4 ayat 6. Berikut ini kutipan Roh Nubuat
disadur dari Our High Calling, halaman 46. Salib Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Tanpa salib, tidak ada persekutuan dengan Bapa, tidak ada harapan pada hari penghakiman, dan tidak ada kuasa untuk mengalahkan musuh. Melalui salib, kita menyadari bahwa Allah Bapa menyayangi kita dengan kasih tanpa batas yang tak lekang oleh waktu, dan memanggil kita kembali kepadanya dengan kepedulian yang jauh lebih besar dibandingkan kasih seorang ibu kepada anaknya yang menyimpang. Ketika orang berdosa datang ke salib dan memandang Yesus, ia menerima sukacita penuh karena dosa-dosanya telah diampuni. Berlutut di salib adalah tempat tertinggi yang dapat dicapai manusia. Di sana Allah berkata, "Hiduplah, pertobatanmu diterima. Aku telah menemukan penebusan." Bersama Rasul Paulus, adalah hak istimewa kita untuk bermegah hanya dalam salib Kalvari. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.